صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وآله وصحبه الله إنما كان خصوصا إلى الشيخ سالم المسلمين حضرة الجنة الشيخ وكرمه وصوله وقوله من رجل بدنا إلينا مرضي وسلم من رحمه ومن من أفاد في دين الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir dalam kajian kitab fikih Safinatul Najah Madhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang materi berada pada halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syaratnya jamak takdim. Ini sholat musafir ya, sholat orang yang sedang dalam perjalanan itu mendapatkan dispensasi rukhsah ya, dapat kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemurahannya sholatnya bisa digabung zuhur dengan asar bisa sekaligus pada waktu zuhur ataupun pada waktu asar ya, atau maghrib dengan isya di waktu maghrib atau di waktu isya boleh dalam musafir. Nanti ada syarat-syaratnya ya, dalam perjalanan itu ada syarat-syaratnya yang akan dijelaskan dalam syarat usul ya. Jadi kalau jamak menggabungkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya digabungkan ya, namanya istilah fikih namanya jamak. Kalau misalnya kita mau sholat zuhur kita gabung dengan asar, jadi asar kita tarik sholatnya di waktu zuhur, atau isya kita tarik di waktu maghrib sholatnya, itu disebut namanya jamak takdim ya. Di jamak takdim itu ya sholat asar di waktu zuhur atau sholat isya di waktu maghrib dengan penggabungan dua sholat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Waktunya kapan? Di waktu zuhur ataupun di waktu maghrib ya, jamak takdim. Itu di sini dikatakan syaratnya ada berapa? Ada 4. Syurutu jam'i takdim arba'at. Bahwa syaratnya jamak takdim itu ada 4 perkara. Ya, kalau kita mau sholat asar di waktu zuhur boleh, sholat isya di waktu maghrib boleh, langsung sekaligus. Ntar gak sholat isya lagi, ntar gak sholat asar lagi, gak sholat sekaligus ya, jamak namanya. Jamak apa? Jamak takdim itu syaratnya ada 4 perkara. Baik mau dilaksanakan secara sempurna 4-4 ataupun dengan 2-2 ya. Jadi nanti pada satu kondisi boleh juga kita laksanakan dalam waktu yang waktu safar boleh kita laksanakan 4-4 ataupun langsung 2-2. Tetap ketika digabungkan namanya jamak ya. Artinya syaratnya ada 4 di sini. 1, al-bada'atu bil ula. Yang pertama dimulai dengan sholat yang pertama. Wajib ya, sholat yang pertama dulu dimulai, yang punya waktu. Kalau kita mau sholat ya jamak takdim zuhur dengan asar, maka wajib zuhur dulu yang punya waktu. Zuhur dulu, habis zuhur kelar baru lanjut sholat asar gitu ya. Atau di waktu maghrib, nah jadi maghrib dulu baru selesai maghrib sholat isya gitu ya. Sholat isya itu kita tuh saat itu. Jadi nggak boleh sholat zuhur dengan asar digabung, tapi asar dulu baru zuhur nggak sah. Atau isya dulu baru maghrib juga nggak sah. Ini harus yang punya waktu dulu. Yang punya waktu dulu kita utamakan ya. Dimulai dengan sholat yang pertama
setelah sholat zuhur yang berikutnya sholat asar. Contohnya gitu ya. Atau sholat ya isya setelah melaksanakan sholat maghrib gitu ya. Kedua, wa niyatul jam'i fiha ya, wa niyatul jam'i fiha. Yang kedua syaratnya halaman 35, halaman 35 syaratnya yang kedua naik ke kiri, niatnya dijamak di dalam sholat yang pertama. Jika kita niat sholat zuhur atau niat sholat maghrib, itu di situ ada niat jamak. Ya, gimana niatnya? Niatnya boleh di takbiratul ihram, boleh di tengah-tengah sholat, boleh di akhir sholat juga boleh. Yang penting di sholat pertama, nggak harus di takbiratul ihram. Karena kalau di takbiratul ihram misalnya gini, usolli fardhu zuhri majmu'an ma'al asri, gitu ya. Usolli fardhu zuhri, saya sholat fardhu zuhur majmu'an ma'al asri, dijamak kepada asar. Allah, niat sholat zuhurnya mau meniat jamak dengan asar, itu niat pada saat takbiratul ihram. Atau boleh niatnya normal aja, sholli fardhu zuhri Allahu akbar, di tengah-tengah tuh dapat 2 rakaat ya, atau dapat rakaat terakhir sebelum salam, niat jadinya saya mau menjamak zuhur ini dengan asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih boleh juga. Yang penting di dalam sholat yang pertama, nggak harus dalam takbiratul ihram, harus ya, nggak harus niat di dalam takbiratul ihram. Jadi niatnya yaitu di sholat yang pertama, baik dalam takbiratul ihram atau lagi sujud atau tasyahud akhir sebelum salam, niat zuhurnya mau dijamak dengan asar, niat isya maghribnya mau dijamak dengan yang penting ada nih niat mau menggabung, menjamak sholat yang sedang dilakukan dengan sholat berikutnya. Kalau zuhur berikutnya bang, asar. Kalau maghrib berikutnya bang, isya, gitu ya. Subuh nggak bisa dijamak ya, subuh sendiri dan tunggal. Jadi yang punya teman itu zuhur dengan asar, ya, asar maghrib dengan isya, gitu ya. Syarat yang ketiga, wal muwalatu. Syarat yang ketiga, dan berturut-turut antara sholat yang pertama dan yang kedua. Jadi jangan lama-lama, ya. Jangan lama-lama setelah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dikit-dikit, ya, langsung komat, assalamualaikum warahmatullahi, istighfar, udah, komat langsung. Jangan lama-lama. Kalau begitu lama-lama, apalagi sampai melebihi 2 rakaat ukuran sholat, nggak jadi, nggak sah. Jamaknya nggak sah ya. Kalau sampai waktu sholat yang pertama dengan kedua sampai makan waktu ukuran 2 rakaat sholat. Jadi sedikit aja, dikir-dikirnya sedikit, langsung doa, langsung qomat. Nah, gitu ya, langsung qomat melanjutkan sholat yang nomor kedua. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat syaratnya apa? Wadawamul udhri, dan yang terus menerus ya udhurnya, artinya dalam masa perjalanan antara sholat pertama dengan kedua tetap dalam kondisi halangan udhur. Apa itu udhurnya? Safar, dalam keadaan masih safar. Tapi kalau udah di rumah bukannya jamak, namanya qadha ya. Kalau udah sampai di rumah namanya qadha. Misalnya kita dari sini menuju Bandung, dari sini menuju Merak, gitu ya. Nah, iya. Nanti kita ya ada syarat di bawah ya. Syarat-syarat yang akan disebutkan di bawah ya. Dalam sholat pertama, kedua dalam keadaan itu jamak takdim namanya. Kemudian yang kedua selanjutnya syurutu jam'it takhir ithnani. Syaratnya jamak takhir. Ya, syurutu ithnani, bahwasanya syaratnya jamak takhir itu ada 2 perkara. Kalau jamak takhir 2 perkara syaratnya. Apa itu jamak takhir? Yaitu sholat zuhur di waktu asar. Jadi kita begitu perjalanan nih, masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, masuk waktu zuhur nih, ya, masuk waktu zuhur. Nah kita nggak mau sholat di waktu zuhur karena kondisinya masih dalam perjalanan. Nanti aja sholat zuhurnya di waktu asar atau maghrib, ya. Kita masuk wilayah yang sulit air misalnya,
atau masjidnya jarang, susah, gelap, hutanan, kita niat aja dah. Niat apa? Niat jamak takhir aja dah, ya. Jadi nanti aja dah maghribnya di waktu isya. Itu namanya sholat orang musafir. Kalau orang hadir lagi di rumah begitu dosa besar ya. Datang maghrib tamunya, tar aja dah bisa sekalian maghribnya. Haram itu nggak boleh di rumah, nggak kemana-mana. Ya, atau zuhur misalnya, lagi sibuk di pasar, banyak pelanggan gitu. Waduh, banyak banget pelanggan ini. Tanggung dah, nantinya zuhurnya di waktu asar. Durhaka besar itu. Kalau boleh digabung-gabungin. Ini hanya berlaku pada orang yang musafir ya, orang dalam perjalanan. Itu syaratnya ada 2. Apa syaratnya kalau jamak takhir? 1, niat takhir waqad baqiya min waqtil ula ma yasabha. Syaratnya begitu. 1, niat jamak takhir pada waktu melakukan sholat yang pertama. Ya, niat jamak takhir pada waktu melakukan sholat yang pertama. Bukan salah nih, terjemahnya salah lagi ya. Kalau masa melakukan sholat pertama, dulu sholat pertama nggak dilakukan, nggak dikerjakan. Misalnya yang tepat begini, niat jamak takhir pada waktu masuk sholat yang pertama, gitu. Pada saat masuk waktu sholat, bukan melakukan sholat yang pertama nggak dilakukan, ditunda. Makanya namanya takhir. Takhir itu kan menunda, ya. Itu menunda. Jadi ketika datang waktu zuhur, kita nggak sholat di situ waktu zuhur, ya, nggak sholat, tapi cukup kita niat apa? Niat menunda. Wajib itu dia menunda. Saya menunda zuhur kepada asar untuk saya jamak. Yakin kita gitu? Yakin kita ngomong saya tunda zuhur saya kepada asar untuk dijamak. Nah gitu. Jadi ketika masuk waktu pertama, di situ kita niat, ya. Dan waktunya masih cukup untuk melakukan sholat tersebut, bukan sholat, ya. Waktunya cukup untuk niat, bukan sholat, nggak sholat di situ, nggak sholat. Jadi ini terjemahnya salah ya, kayak kemarin sama. Jadi cara pertama adalah niat menunda sholat yang pertama tuh zuhur atau maghrib, ya. Sampai kapan tuh masa niatnya? Sampai waktu masih memungkinkan niat, meskipun setengah menit lagi, 1 menit ya, 1 menit dah, 1 menit lagi. Ini 1 menit lagi waktu asar, kita belum zuhur ini. Belum zuhur kita. Ibarat kan jam 3 lewat berapa sekarang asar? Asar jam 3 lewat 24. Wah, ini tuh jam 3 lewat 20 menit. 4 menit lagi waktu asar akan datang, kita belum zuhur. Udah kita niat jam aja. Cukup nggak niat jamak 4 menit? Jangankan 4 menit, 1 menit niat mah cukup. Tapi kalau melakukan nggak cukup, ya 1 menit. Nah, jadi itu syaratnya. Jadi nggak harus pertama begitu datang waktu zuhur, langsung niat di situ. Nggak harus. Ya kita masih cari suasana. Kita cari jam 1, mungkin dapat masjid, nggak dapat masjid juga. Begitu jam 2, wah nggak dapat masjid juga nih. Jam 3 nggak dapat masjid lagi, udah jam 3 nih. Masih di hutan-hutan juga perjalanan, atau masih di kota-kota yang kagak ada masjid, di pinggir jalan susah. Gimana nih? Udah tinggal 4 menit lagi belum sholat zuhur. Boleh di situ niat jamak. Yaudah kita jamak aja dah sekalian zuhur kita kepada asar. Niat dengan bahasa Indonesia niati saya menunda zuhur kepada asar untuk saya jamak. Boleh disebut biar niat kedua. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wa dawamul udri ila tamamis saniyati. Yang kedua, terus menerus ya uzurnya sampai kepada ya sempurnanya sholat yang kedua. Sampai sholat yang kedua dia masih dalam keadaan musafir. Zuhur nih masih dalam keadaan musafir, sampai asar datang juga memang masih dalam perjalanan begitu. Gimana kalau zuhurnya di perjalanan, asarnya udah sampai di tempat, udah nggak itu lagi ya, nggak jamak lagi tuh. Qodho namanya nanti. Qodho jatuhnya ya, sholatnya itu jamak takhir. Syaratnya cuma 2, 1 niat menunda. Sebab kalau nggak niat menunda namanya dosa besar ya. Ninggalin sholat kita kan, ninggalin sholat zuhur, ninggalin sholat maghrib, dosa besar itu ya. Tapi kalau lagi musafir ada niat, saya niat menunda zuhur itu kepada asar sejamak, saya niat menunda maghrib ini kepada isya untuk saya jamak.
Nah itu nggak dosa. Kenapa? Orang sedang udzur, boleh meninggalkan sholat zuhur, boleh meninggalkan sholat maghrib karena untuk digabungkan atau dijamak takhir namanya. Ya, itu jamak takdim atau jamak takhir dalam kondisi sholatnya 4 rakaat. Jadi gimana kalau sholatnya 2 rakaat? Boleh nggak? Itu namanya qashar. Ya, kalau qashar di Quran juga ada ya, dalam surat An-Nisa itu ayat 101. Surat An-Nisa ayat 101 Allah menjelaskan, wa idza darabtum fil ardh, kalau kamu sedang dalam perjalanan di muka bumi ini, ya fala junah alaikum, enggak apa-apa buat kamu antak surus sholata, kamu ringkes sholat kamu yang jumlah 4 rakaat jadi 2 zuhur, asar, isya, itu kan 4 rakaat semua tuh. Boleh jadi 2 kalau kita dalam perjalanan. Cuman ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Nah ini syarat-syaratnya di sini di bawah. Surutul qasri sab'atun. Syaratnya sholat qashar ya sama dengan jamak juga nya ada 7. Satu jarak. Ya kalau nih jarak tempuh dari tempat tinggal kita. Ya jarak ya kepergiannya sudah mencapai 90 kilometer atau 1 marhalah. Satu tuh jaraknya dari rumah kita ke tempat tujuan 90 kilo. Berarti orang Cipulir belum ya? Ya kita mau ke Cipulir nih. Qashar boleh nggak jamak? Nggak boleh. Belum 90 kilo. Patokannya 90. Dari sini Bandung ada nggak kira? Bandung ya. Dari sini Merak ada nggak? Nah itu ya. Satu jarak tempuhnya 90 km. Meskipun nih jarak tempuhnya menggunakan pesawat. Gimana kan menggunakan pesawat? Tetap aja boleh qashar. Kalau pesawat cuma setengah jam, paling 1 jam kali dari sini ke Bandung pesawat misalnya. Karena yang diukur bukan kendaraannya, yang diukur jarak tempuhnya. Kita dari sini Surabaya mungkin berapa? 300 kilo, mungkin 400 ya. Di sini Surabaya kan naik pesawat cuma 1,5 jam misalnya, ya kan? Dari Cengkareng ke ya bandara ya Surabaya misalnya gitu. Itu kan ya walaupun jaraknya 1,5 jam tetap boleh kita qashar, namanya sholat sedang musafir ya. 1. 2 wa ayyakuna mubahan. 2 kepergiannya bukan untuk maksiat. Pokoknya kepergiannya bukan maksiat. Kepergian wajib misalnya. Mana berwajib? Pergi haji ya. Atau misalnya sunnah ya, kemudian sunnah ziarah ke makam orang tua, ziarah ke kampung mudik pulang kampung, apalagi silaturahim atau mencari ilmu ya, iya, atau misalnya ngebesuk yang sakit, apa aja, pokoknya kategorinya yang bukan maksiat. Kalau maksiat gimana? Kalau maksiat nggak boleh qashar sholatnya normal. Misalnya dari Lampung dia mau ke Jakarta mau jadi garong, mau jadi mau begal gitu ya. Nah, ntar di perjalanan boleh nggak qashar bosan? Emang ngapain kamu ke Jakarta? Mau begal kayak gitu. Nggak boleh ya. Mau sholatnya normal aja. Ya maksiat ya. Jadi pasarnya mubah. Pertama syaratnya mubah dan tujuannya jelas. Jelas. Kalau nggak jelas bagaimana? Meskipun 100 kilo nggak boleh qashar, tujuan nggak jelas. Kayak orang dimarahin bini di rumah, istrinya ngamuk-ngamuk, ya kabur aja. Mana nggak jelas, pokoknya jalan aja. Begitu jalan sampai 100 kilo, udah boleh qashar kan deh? Nggak boleh karena perginya nggak jelas. Ini gue mobil lagi nyetir, nggak tahu kemana. Pokoknya gue mau ngamuk sama bini gue, mau tinggal istri ya. Nggak boleh, harus tujuannya jelas ya. Itu yang kedua. Yang ketiga wal ilmu bijawazil qasri. Yang ketiga ya, dan ia mengetahui ya seharusnya ya qashar. Jadi dia mengetahui bahwa jarak tempuh ini, perjalanannya ini membolehkan untuk melakukan qashar. Tahu dari segi jaraknya, tahu dari segi tujuannya, ya enggak? Ketika dia tahu jaraknya 90 kilo, jarak tempuhnya juga dia tujuannya sudah tahu, ya enggak? Jelas, itu boleh melakukan qashar. Kalau dia masih ragu-ragu nih, kalau gini boleh qashar nggak ya?
ragu-ragu karena dia kurang tahu ilmunya, ilmu sholat musafirnya nggak paham, jaraknya dia nggak tahu. Ini jaraknya udah berapa ya? Jaraknya udah 80 kilo apa belum? Kira-kira ya 90 kilo belum? Jaraknya atau tujuannya nggak jelas kita kemana kan? Nggak boleh kosor. Dia harus tahu syaratnya, syarat jarak temunya atau tujuannya. 3 syarat itu ya. Yang keempat wa niyatul qasri indal ihram. Yang keempat syaratnya niat ya qasar ketika takbiratul ihram ya. Jadi kalau qasar niatnya pada saat takbiratul ihram. Misalnya biasanya kita zuhur itu sholli fardhu dhuhri arba'ah ya. Arba'ah, sekarang arba'ahnya diganti. Usolli fardhu dhuhri rak'ataini gitu ya. Allah. Enggak usah dikosor, enggak usah. Karena udah rakaat. Atau misalnya usolli fardhu dhuhri qasron, boleh. Usolli fardhu dhuhri qasron. Allahu akbar. 2 rakaat salat zuhurnya gitu ya. Sadar enggak? Usolli fardhu dhuhri rak'ataini boleh. Atau usolli fardhu dhuhri ya qasron. Bisa juga begitu, asar. Sholli fardhu asri rak'ataini, sholli fardhu isya rak'ataini, gitu ya. Atau ganti rakaatnya ke qasron boleh, ya itu. Niatnya seperti itu. Kapan niatnya? Indal ihram kali ini. Ketika takbiratul ihram, enggak boleh tengah-tengah. Harus dipastikan pada Allah. Salat zuhur qasar. Salat zuhur 2 rakaat. Harus dipastikan pada Allah Akbar. Ayatnya. Kemudian lagi syaratnya wa an takuna sholatu rubaiyatan. Yang keempat adalah ya syarat yang kelima berikutnya sholat yang diqosor hanya yang 4 rakaat saja ya. Yang 4 aja yang diqosor, zuhur, asar, isya itu. Kalau subuh diqosor habis 2 rakaat habis ya. Kasok namanya. Ya. Maghrib juga enggak, cuma yang 4 rakaat aja yang diqosor. Ya. Kemudian wadawamu safar ila tamamiha. Kemudian syarat yang berikutnya keenam yang bepergiannya terus menerus sehingga sempurna sholatnya. Maksudnya dalam safar ya. Antara sholat qasar itu senantiasa dalam keadaan musafir, yang boleh udah di rumah ya. Kemudian syarat yang berikutnya wa alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min sholatih. Syarat yang ketujuh, orang yang mengqosor sholatnya tidak boleh ya mengikut atau bermakmum kepada orang yang tidak qosor, yang menyempurnakan sholatnya. Nggak boleh ya kita bermakmum kepada orang yang sholatnya 4 rakaat, meskipun di rakaat terakhir kita mau sholat 2 rakaat zuhur ya, sementara kita mau ikut berjamaah dengan masjid itu, nggak boleh kita berjamaah ya sama 4 dan 2 itu nggak boleh ya, meskipun di rakaat terakhir nggak boleh. Kita datang nih masuk masjid udah rakaat terakhir imam kita ikut, Allah nggak boleh. Nggak boleh kalau kita mau qosor. Kalau kita nggak qosor sih boleh. Kita mau sholat normal, mampir di masjid, ada kendaraan kita yang punya, kita yang bawa, mampir di masjid, sholat ikut orang di situ, boleh nggak? Ya boleh, bagus. Ikut 4 rakaat tapi jangan kalau kita mau qosor, tuntaskan dulu orang di situ, sholat dulu dia tuntas, kita baru sholat yang berikutnya. Gitu ya. Kita nggak boleh bermakmum sama orang yang sholatnya normal 4 rakaat, meskipun itu teman kita nih, sama-sama satu mobil perjalanan, begitu mampir di masjid dan berjamaah, qosor apa normal? Udah normal aja, kita nggak usah qosor. Saya mau qosor 2 rakaat kan capek lelah kita, biar enggak, saya mau normal aja. Ya udah kita berjamaah yang penting ya, jaga persahabatan. Agak boleh, ya, nggak boleh, masing-masing. Ya udah kamu sholat sana, aku sholat sini, ya, karena kita nggak sejalan antara 4 rakaat dan 2 rakaat, gitu ya, bapak. Itu namanya sholatnya orang yang musafir. Sampai berapa hari bapak sholat musafir? Sampai 4 hari boleh, 4 hari.
Kita misalnya kunjungan kerja ke Surabaya. Di Surabaya kita menetap 4 hari di luar masa datang dan masa pulang. Selama kita 4 hari di situ masih boleh kita qashar, sholat 2 rakaat boleh, jamak boleh gitu ya. Iya, bukan cuma di dalam perjalanan. Meskipun kita udah sampai tujuan kita dari sini Jakarta, kita tinggal di Pondok Aren, kita menuju Surabaya naik pesawat. Kunjungan kerja berapa? 6 hari. Nah, berangkat hari apa? Berangkat hari Sabtu, berangkat sampai Sabtu sono, sampai Surabaya Sabtu. Nah, Sabtu di luar pas datang tuh jangan hitung, karena itu masih boleh qashar. Selanjutnya Minggu masih boleh, Senin boleh, Selasa boleh, Rebo boleh, ya. Kemis kalau masih tetap di situ udah nggak boleh, normal lagi kalau kampung. Kemis kita pulang masih boleh tuh, pulang masih boleh kita sholat musafir, sholat qashar ataupun sholat jamaah gitu ya. Ini sholat qashar jamaah Pak berlaku nih ya. Kalau kita pergi haji itu ya berlaku qashar jamaah, atau kita bepergian. Dan bapak-bapak ini qashar jamaah ini bapak-bapak termasuk jamuan Allah ya buat orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Nabi katakan innamas safar qit'atun minal adzab. Sesungguhnya safar itu separuh daripada siksaan. Orang yang namanya safar itu kan lelah, capek, pusing, penat. Itu kan termasuk sebagian daripada seksa orang berjalan. Makanya karena dia udah keseksa di perjalanan, Allah kasih keringanan. Udah jangan 4 rakaat, 2 boleh. Udah jangan tiap waktu mampir, di jamanya digabung-gabungin. Boleh. Kenapa? Itu kemurahan dari Allah. Nabi bersabdakan, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasu kama an tu'ta azaimu." Allah Subhanahu wa taala kata Nabi cinta kepada seorang hamba yang melaksanakan kemurahan atau keringanan-keringanan agama. Jadi kalau ada fasilitas-fasilitas keringanan dari agama, jamuan-jamuan dari agama, itu sunnah kita kerjain dan Allah cinta. Allah cinta. Sebagaimana kita juga ya, Allah cinta kita melakukan yang berat-berat. Melakukan yang berat-berat dalam agama, cinta di rumah kita. Ya, sholat tepat waktu, sholat normal gitu. Nah, ketika kita dalam perjalanan ada keringanan, Allah lebih suka orang yang ngikutin aturan keringanan itu daripada yang waktu mampir 4 rakaat, yang waktu mampir saya nggak mau jamak, saya mau normal aja, mobil ya punya saya, masjid banyak di mana-mana, saya menolak. Ya boleh, cuma Allah kurang suka kalau itu. Allah lebih senang, lebih suka kalau ada ajaran-ajarannya dipakai tuh di saat musafir, dipraktekin. Kita kalau ada perjalanan mau kemana-mana gitu Pak, mau liburan sama keluarga dengan niat nyenengin keluarga itu ya, mau tapakur alam lah ya, kemana kita, ke Bandung atau kemana, boleh. Ini ilmu sholat jamaah qashar kita laksanakan gitu ya. Silakan. Di jamaah takdim dari jamaah takdim kita misalnya di waktu zuhur ya. Iya. Biar kita makmum mengumpul sholat asar waktu zuhur di sholat pertama. Terus yang sholat selanjutnya itu niat apa? Niatnya Ya. Yang diasarkan. Yang diasarkan itu tadi ya, niatnya ya di sholat yang pertama. Di sholat yang pertama boleh kita niat begini, usolli fardhu dhuhri majmu'an ma'al asri. Contoh ya, kalau misalnya zuhur kita mau gabung sama asar. Usolli fardhu dhuhri majmu'an ma'al asri. Allah, ini ya saya tahu jamaah asar atau maghrib. Usolli fardhu maghribi majmu'an ma'al isya'i. Itu niatnya. Tapi itu gak wajib. Niat di takbiratul ihram gak wajib. Boleh begitu. Boleh juga nanti di akhir sholat sebelum salam pas sholat akhir nih. Kita sholat akhir nih. Tadi niatnya niat normal aja. Sholli fardal zuhri Allah. Sholli fardal maghrib Allah. Normal aja kayak sholat di rumah gitu. Tapi begitu mau akhir-akhir gitu sebelum salam, niatnya saya mau jamak zuhur ini sama asar. Ganti kita. Assalamualaikum. Masih boleh. Itu niatnya ya. Maksud saya setelah itu kan kita sholat asar. Hah? Sholat asar? Ya, asarnya gimana niatnya? Enggak, maksudnya gambar itu mau satu lagi. Hah? Belum. Iya. Oh, niat di asar niat lagi. Jadi di asar nih 2 kali nih niat. Jadi maksudnya jam ini bukan langsung 4 rakaat. Zuhur itu, asar itu enggak.
zuhur tetap 2 rakaat ya. Zuhur tetap 2 rakaat al-qasar. Kalau misalnya mau jamak, misalnya zuhur tetap 4 rakaat, tetap 4 rakaat zuhur. Zuhur selesaikan, bikin baru lagi sholat asar. Niatnya gimana? Niatnya biasa aja asar mah. Sholli fardal asri, Allah Akbar. Yang saya tanyakan ini itu sebetulnya sholat asar yang saya tanyakan tadi kan jawaban dari keterangan. Jadi pas sholat asarnya normal aja. Normal, ya. Sholat asarnya normal. Sholat isanya normal aja. Sholli fardal isya, Allah Akbar. Karena niatnya udah tadi di pertama udah digabungin. Jangan gitu lagi. Usolli fardal asri majmu'an ma'azuri. Gak usah saya sholat asar ini di jam ma'azur. Enggak. Yang pertama aja sholat asar diikuti nama zuhur, normal aja. Kalau yang jamak takbir kan ulang lagi niatnya. Kenapa? Yang jamak takbirnya Ustaz. Ya, niat jamak takbir apa? Misalnya kita mengerjakan sholat asar di waktu mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Iya. Niatnya pas masuk waktu boleh, atau di pertengahan waktu, ataupun di akhir waktu masih boleh ya. Yang penting cukup untuk niatnya ya. Kalau bahasa Arab sih nawaitu takhirul zuhri ilal asri li ajma'a gitu. Saya niat menunda zuhur kepada asar untuk saya jamak. Boleh ngomong bahasa Indonesia aja niat. Saya niat nunda zuhur ke asar untuk dijamak. Saya niat nunda maghrib kepada isya untuk dijamak juga itu masih boleh. Ya, maksudnya kalau di jamak takbir kita sholat asar dulu kan Ustaz. Apa? Oh, pelaksanaannya. Iya. Pelaksananya gimana? Kalau jamak takhir ya. Iya. Ya, kalau jamak takhir kan wajib zuhur dulu baru asar. Iya. Ya. Bagaimana kalau jamak takhir? Jamak takhir diberikan kebebasan. Mau asar dulu baru zuhur boleh, mau isya dulu baru maghrib boleh, tapi yang lebih bagusnya tertib. Yang bebas kan? Tertib. Tertib mana? Zuhur dulu baru sholat asar. Ya. Maghrib dulu baru sholat isya gitu ya. Afdolnya lah untuk menjaga tertibnya sholat. Kalau kita punya utang sholat itu perlu tertib. Punya utang sholat misalnya 5 waktu nih kita, mau tuh yang mana dulu nih? Yang mana aja boleh, tapi yang bagus zuhur dulu, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi walaupun di jamak takbir di waktu asar kita lebih diutamakan untuk zuhur dulu ya Ustaz. Iya. Iya Mas. Silakan yang mau tanya ya Pak. Benar yang masalah jamak takhir Ustaz. Iya. Saya minta maaf karena juga mendengar bahwa ketika sholat asar kita mau sholat zuhur tapi asarnya sudah masuk Ustaz, zuhurnya habis. Iya. Maka didahulukan adalah yang punya waktu asar. Kalau ini di jamak bukan? Jamak takhir. Oh, jamak takhir. Iya. Jadi kita mau jamak takhir di asar. ya, jadi zuhur di sholat asar. Terus Makanya karena waktunya adalah waktu asar, sholat asar didahulukan baru zuhur. iya, itu memang begitu. Ada pendapat seperti itu. Ya. Boleh, tapi yang afdolnya tetap tertib dulu. Kayak kita punya utang Bapak. Kalau kita punya utang, kita utang dulu apa bayar? Misalnya kita punya utang sholat subuh ya. Begitu datang waktu zuhur, kita belum sholat subuh. Bagaimana nih kita zuhur dulu apa subuh dulu? Subuh dulu. Bayar hutang. Bayar hutang karena waktu zuhur masih luas. Masih lu. Takutnya kita kalau zuhur duluin sholat zuhur, habis zuhur mati, punya utang subuh. Punya utang? Tapi kalau kita subuh dulu kodok, habis subuh mati belum zuhur, enggak dosa kan? Waktu zuhurnya masih panjang kan? Begitu maksudnya. Itu menjaga tertibnya kan seperti itu. Jadi boleh jamak takhir diberi kebebasan, mau maghrib dulu baru isya atau isya dulu maghrib boleh. Asar juga gitu ya. Tapi kalau jamak takdim wajib zuhur dulu baru asar. Wajib maghrib dulu baru isya gitu. Beda jamak takhir bebas mau itu dulu. Tapi kalau menjaga tertib afdol ya itu dia tadi. Maghrib dulu baru isya. Terus isya asar zuhur dulu baru asar. Tapi jadi malu ya. Oh, afdol. Kalau kita satu rombongan mobil, nah masing-masing sholatnya tetap berjamaah di waktu hadir di tempat ataupun waktu musafir, pahalanya berlipat-lipat ganda lagi nih. Jadi musafir masih tetap bisa sholat berjamaah. Yang kedua Ustaz, Ya silakan. ketika waktu zuhur masuk, tapi karena masih bawa kendaraan, saya niat tadi nih, tapi jamak takhir aja. Ya, jamak takhir. Oh, salah. Iya. Tapi
ternyata saya hampir jam 4 saya sudah sampai ketemu masjid. Iya. Saya sholat zuhur lagi, boleh langsung kan Ustaz? Hah? Boleh sholat zuhur itu tadi, walaupun saya sudah niat tadi untuk jamaah. Jamaah. Iya. Di mana tuh jam 4? Iya, sebelum jam 4. Oh, sebelum Ternyata masuk. ketemu tempat. Sebelum asar apa udah masuk waktu asar? Sebelum asar. Hah? Sebelum asar. Oh, sebelum waktu asar. Iya. Sebelum waktu asar masuk? Iya. Boleh. Boleh aja. Iya, boleh. Boleh, enggak apa-apa. Jadi niatnya batal. Niat ini batalin, boleh enggak apa-apa. Jadi enggak harus begitu kita udah niat, ketemu masjid nih, lama sudah niat. Boleh dibatalin. Ya, kita sholat normal aja itu. Boleh kan? Ya, silakan. Ya. Ada imam lagi berjamaah, kita itu berjamaah dulu, ya, tapi kita ingin berjamaah akhir, atau kita pisahkan diri dengan bangunan kita. Iya, bisa diri kalau kita memang kosor ya. Enggak, jangan kotor. Mau jamaah aja. Oh, kalau jamaah kita ikut itu. Kalau jamaah kita afdol ikut rombongan setempat apa tempat itu dilaksanakan sholat berjamaah. Kalau mau jamaah ya, mau sempurna, nggak mau kosor gitu ya. Jadi itu jamaah itu sholat biasa gitu. Sholat biasa, ya afdol itu ya. Ya. Jadi ada larangan tidak ada dua imam ya dalam sholat berjamaah gitu. Itu maksud sih wajib. Juga kita bapak-bapak kalau sedang musafir jaga adab ya, jaga sopan santun. Di antaranya adalah ketika sholat sedang berlangsung di satu masjid, kita jangan takbir di belakang, bikin rombongan ya, tuntaskan dulu yang di depan, salam, baru kita bikin. Jadi jangan sampai terjadi dua imam. Meskipun memang itu bisa aja disalah, tapi dalam istilah agama ada yang namanya adab ya, adab akhlak dalam melaksanakan sholat jamaah. Tuntaskan dulu sholat yang di depan imam, baru kita bikin baru. Ustaz, katanya dikit Ustaz. Ya. Masalah sujud sahwi ya Ustaz. Sujud sahwi itu afdalnya dilaksanakan sebelum salam atau sesudah salam? Oh iya, sebelum. Belum itu. Ya, kalau salam setelah salam sudah selesai sholatnya ya. Kalau sesudah salam boleh nggak? Ada pendapat Imam Abu Hanifah itu ya setelah salam. Berarti boleh juga berarti. Boleh juga di mana kita salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Lupa kita sujud sahwi, tadi nggak sujud sahwi. Kita ikut pendapat Abu Hanifah boleh sujud dua kali ya sujud sahwi. Tapi kalau kita masih ingat ya bertahanlah pada mazhab Imam Syafi'i itu sujudnya sebelum salam karena sujud itu dalam kategori dalam sholat kita bukan di luar. Kalau salam udah keluar dari sholat kita. Tapi tetap boleh menurut pendapat yang lain itu mazhab Imam Abu Hanifah. Lagi Bapak, kayaknya kita pengajian cukup sampai sini ya karena nanti babnya akan berbeda pembahasan bab Jumat. Silakan. Silakan yang bertanya. Saya mau tanya ya tentang ini juga tentang sholat kita ini kan di luar kota. Pak, Setelah malam ini di luar kota, jaraknya nggak sampai 90 kilo. Kita kan dalam kota ini kadang-kadang macet. iya. Jadi saking kita telitinya kita sholat dulu, ini azhur nih, kita jamaahnya ke asar. Iya. Itu ketika kebagian asar, Betul. boleh nggak itu? Iya, boleh. Boleh. Kayak kita mau ke Cipulir, dagang di Cipulir, pulang macet total. Syukur kita jamaah aja dah jaga-jaga. Kalau keburu kita sholat lagi asar, nggak keburu kita udah sholat asar. Boleh Pak? Boleh. Ya. Wilayah kita nih. Jadi walaupun jaraknya nggak sampai. Walaupun jarak sedikit, kalau jamaah ada pendapat malah kan asal udah beda wilayah boleh. Kayak kita kan provinsi Banten nih, ke provinsi Jakarta, DKI Jakarta, Cipulir udah Jakarta tuh. Kita di sini Banten gitu, boleh. Meskipun ya jaraknya belum sampai sekian kilo untuk melakukan jamaah 90 kilo, nggak apa-apa, boleh. Ada pendapat, boleh. Saya juga kadang-kadang kalau lagi ngaji tuh Pak di pasar Minggu di rumah guru ya, ngaji dari Bintaro ke pasar Minggu kan sebentar. Kadang-kadang karena ngajinya dari jam 10 pagi sampai asar ngaji tuh baru selesai. Itu karena kelelahan kita ngaji, udah zuhur kita jam aja asar. Selesai ngaji kita langsung pamit ya gitu. Itu harus boleh ya. 90 kilo ini kan bukan untuk persyaratan untuk jamaah. Mana? Iya, itu sudah benar persatu kosor. Makanya jamaah itu ya boleh pendapat lain karena nggak harus itu kalau jamaah. Dari sini kita ke Bogor, kita ke Puncak gitu ya. Kita jalan ke liburan ke Puncak, ke pantai kita libur, boleh kita jamaah, tapi nggak boleh kosor. Normal saja jadi ya, soalnya bang-bang gitu. Sudah Bapak? Ada yang lanjut tanya? Cukup? Waktu? Belum? Udah masuk ya?
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini kita tinggal satu pertemuan lagi ya, baru Jumat. Setelah itu masuk Ramadan, puasa kita bahas. Nanti dirundingin Bapak di pengurus masjid. Kira-kira kita mau kajian apa, melanjutkannya, apa fikih lagi, apa hadis lagi, apa akhlak, ya tasawuf lagi, terserah. Nanti diundingin saja. Insyaallah kita masih menyiapkan waktu ya, saya yang satu insyaallah dengan sehat walafiat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.